Ustadz, ada sebagian pemahaman dari umat Islam yang tidak meyakini adanya azab kubur. Maka kita jawab, wallahu ta'ala alam, tentang siksa kubur atau azab kubur telah kita paparkan walau hanya ringkas dalil yang menetapkan dari Al-Quran. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir tadi, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka diperlihatkan kepada mereka di pagi dan di sore hari, kemudian ketika terjadi hari kiamat, masukkanlah keluarga-keluarga Fir'aun ke azab dan siksaan yang sangat berat, pedih. Kata Ibnu Katsir dan juga Al-Qurtubi dalam tafsir mereka, bahwasanya ini dalil yang digunakan oleh Ahlus Sunnah menetapkan adanya azab kubur, karena ayat yang tadi menetapkan ada dua bentuk siksaan. Siksa yang pertama sebelum hari kiamat dan siksa yang kedua setelah hari kiamat. Siksa yang pertama sebelum hari kiamat dan siksa yang kedua adalah setelah hari kiamat. Siksa yang pertama sebelum hari kiamat adalah ketika dihadapkan, ditampakkan kepada mereka neraka di pagi dan di sore hari. Berarti ini di alam kubur. Sementara wa yauma taqumus sa'a, setelah tegak hari kiamat, masuk langsung. Masukkan mereka ke neraka yang secara langsung. Ini perkataan para ulama. Kemudian dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang yang tadi sempat kita ambil potongannya tentang penetapan ada siksa kubur, pertanyaan kubur. Yang tadi kita gambarkan, ini hadis yang digunakan oleh para ulama menetapkan adanya siksa kubur atau azab kubur. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Abdullah bin Abbas bercerita, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi SAW pernah lewat di dua kuburan, lalu Nabi SAW mengeluarkan sebuah pernyataan yang menakjubkan. Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya penghuni dua kubur ini benar-benar sedang disiksa, walaupun mereka disiksa bukan karena perkara yang besar atau bahkan karena perkara yang besar. Dalam riwayat yang lain, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulih wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Ini hadis yang sangat nyata dari Nabi SAW bahwasanya ada azab kubur dan bahkan untuk orang-orang yang beriman pun. Dan Nabi SAW setelah memberitakan penyebab disiksanya dua penghuni kubur tadi, yang pertama karena tidak cebok, tidak istinja ketika buang air kecil, dan yang kedua karena menyebarkan adu domba. Lalu Nabi SAW mengambil salah satu dahan dari pohon kurma, kemudian dia bagi dua dan menancapkan ke kedua kuburan tersebut sembari mengatakan, fala'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan untuk mereka berdua selama belum kering dua dahan kayu yang tadi diletakkan oleh Nabi di kuburannya. Ini dalil-dalil yang dijadikan oleh para ulama tentang adanya azab kubur. Yang mengingkarinya satu di antara yang dua orang. Yang pertama, yang bodoh. Artinya apa? Artinya tidak mengetahui dalil, walaupun dia menukilkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Saya sendiri baca nukilan-nukilan dari Al-Quran, ia nukilkan ayat-ayat yang menceritakan tentang siksa neraka, dan tidak ada satupun penetapan siksa kubur. Padahal tadi kita jelaskan tafsirnya dari soal Az-Zumar, kemudian ayat yang lain, malaikat memukul mereka yang baru meninggal. Ini juga termasuk dalil yang digunakan oleh para ulama tentang adanya siksa di alam barzah. Kemudian mereka tidak mengetahui dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW seperti hadis yang tadi kita nukilkan. Orang yang kedua, orang yang terbenam dalam ilmu yang berkenaan dengan materi, pokoknya yang tidak bisa ditangkap oleh logika, tidak mungkin terjadi. Mereka berupaya untuk melakukan riset
penelitian tentang azab kubur, lalu mereka pikirkan menggunakan akal untuk menetapkannya, maka akal tidak akan mungkin bisa menetapkan. Karena azab kubur itu butuh iman, bukan akal. Akal tidak bisa mendeteksi dan menetapkan azab kubur. Kalau dengan akal tidak akan mungkin. Bagaimana pula malaikat masuk ke dalamnya dan mendudukkan orang yang sudah dikuburkan, kemudian ia memberikan 3 pertanyaan dan memukulnya, disempitkan. Kalau ternyata dengan riset-riset yang mereka lakukan dibuka kuburan setelah beberapa lama dari penguburannya, ternyata tidak ada bekas-bekas siksaan. Lalu mereka mengatakan ini tak mungkin terjadi. Padahal orang yang menurut mereka berhak mendapatkan siksa. Maka azab kubur bukan diteliti, tetapi untuk diimani. Dan ini orang-orang yang mengingkari adalah orang-orang yang tidak memperhatikan dan tidak menggunakan serta tidak beriman sama sekali dengan dalil-dalil syariat, yang hanya menuhankan akal dan pikiran. Maka mereka orang-orang yang tentu jauh dari keimanan dan masuk kepada kekufuran, mengingkari azab kubur karena menelitinya dengan akal dan menuhankan benda materi. Maka ini berbahaya dan bahkan mengancam keimanan. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat, dalil-dalil yang menyatakan adanya azab kubur sudah dijelaskan oleh para ulama dari Al-Quran dan Sunnah. Dan para ulama, kalau kita baca kitab-kitab akidah dari seluruh zaman, ketika mereka berbicara tentang azab kubur, pasti semuanya menetapkan adanya azab kubur. Dan bahkan kitab-kitab fikih pun ketika menceritakan tentang masalah fikih seperti hadis Ibnu Abbas, itu kita temukan dalam kitab fikih. Mereka juga menjelaskan adanya siksa kubur berdalil dengan hadis Ibnu Abbas tadi. Wallahu ta'ala waliyut taufiq.